salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasti Yulia SENN. Saya merupakan dosen tetap dari Prodi Program Studi D3 Perpajakan Institut Maritim Prasetya Mandiri. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan atau menerangkan tentang CPR pembelajaran, kemudian pembelajaran per semester untuk tridharma dari bidang pengajaran. Untuk CPL mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan hari ini adalah mata kuliah Sumber Daya Manusia Maritim, di mana bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Dan di sini saya mendeskripsikan singkat tentang mata kuliah tersebut, yaitu mana mata kuliah ini itu menitik beratkan pada kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami pentingnya pengetahuan tentang MSDM, serta membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan meliputi peranan SDM, fungsi operasional, siklus MSDM yang berupa perencanaan, tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan SDM, serta mata kuliah ini juga memberikan pemahaman konseptual tentang dasar pengembangan dan ruang lingkup serta fungsi MSDM, baik untuk sektor publik maupun bisnis dalam menunjang visi misi organisasi. Yang kemudian selanjutnya mata kuliah ini juga akan mengkaji perlunya MSDM dalam melakukan penilaian prestasi, perencanaan, dan pengembangan karir, kompensasi dan penyelesaian masalah SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan. Adapun bahan kajian materi pembelajaran, yang pertama konsep MSDM di era kini, yang kedua tantangan MSDM di era kini, yang ketiga peran SDM dalam menghadapi era digital, yang keempat analisis dan desain kerja, yang kelima proses dan prosedur seleksi SDM, yang keenam pelatihan dan pengembangan SDM, yang ketujuh pengukuran kinerja, yang kedelapan kompensasi, yang kesembilan program keselamatan dan kesehatan kerja, yang kesepuluh adalah manajemen perencanaan karir. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia maritim ini terdiri dari yang pertama partisipasi atau keaktifan bobot sebesar 15%, kuis dengan bobot 10%, tugas terstruktur dan mandiri itu 20%, ujian tengah semester itu 25%, kemudian ujian akhir semester sebesar 30%. Baiklah, untuk kesempatan lainnya akan saya paparkan proses pengajaran melalui video pengajaran sebagai berikut. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rasti Yulia, biasa dipanggil Bu Rasti. Saya ini home base-nya di D3 Perpajakan. Saya di sini mengajar mata kuliah pajak serta akuntansi. Bagi yang belum mengenal saya, bagi yang ada D3 akuntansi, D3 pajak, semester kemarin sudah ada yang mengenal ya. Baiklah, kita lanjut. Untuk referensi bukunya, di sini saya menggunakan Haryanja MTE, Manajemen Sumber Daya Manusia, terbitan Grasindo, kemudian Hasibuan Melayu tahun 2007, Manajemen MSDM, terbitan Bumi Aksara Jakarta, kemudian Oksas itu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kemudian yang keempat itu semua jurnal, baik itu artikel yang membahas tentang bidang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Dan ada juga Siagian Sondang B, itu buku manajemen sumber daya manusia, penerbit Bumi Aksara Jakarta tahun 2008. Adapun referensi pendukungnya itu ada Dressler Gary, di mana manajemen sumber daya manusia edisi 10, penerbit PT Index Jakarta. Untuk referensi buku, di sini saya tidak memaksakan kalian mau memakai buku apa, terserah. Yang penting cakupan di dalam bab per bab, yaitu tiap pertemuan ada. Cukup? Baik, kita lanjut ke materi ya. Untuk bahasan yang pertama, pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep MSDM di era kini.
MSDM itu adalah suatu ilmu dan seni yang biasanya mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif, efisien, membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Ini menurut Melayu S.P. Hasibuan. Kemudian pengertian yang kedua itu MSDM adalah kebijakan dan praktek untuk mengelola. Mengelola siapa? Mengelola manusia dalam sebuah jabatan manajerial, termasuk di dalamnya merekrut, menseleksi, melatih, memberi imbalan, menilai kinerja karyawan, memelihara, serta mempertahankan karyawan. Adapun proses MSDM yang pertama itu adalah perencanaan atau kita kenal dengan planning. Ada yang sudah belajar pengantar manajemen? Sudah. Tahu itu planning? Tahu. Ya, di sini kalau di dalam MSDM itu proses manajemennya, perencanaannya di mana adanya tujuan dan standar, kemudian adanya peraturan dan prosedur, adanya perencanaan dan peramalan. Terus yang kedua, pengorganisasian atau organization, itu adanya pembagian tugas, departementasi, serta pendelegasian wewenang dan koordinasi. Kemudian yang ketiga itu ada penataan staf. Penataan staf ini termasuk ke dalamnya adalah rekrutmen, seleksi, standar kerja, kompensasi, evaluasi kerja, bimbingan, pelatihan, dan pengembangan. Kemudian yang keempat adanya suatu pengarahan. Kalau pengarahan nama kata lainnya apa? Yang mengantar manajemen? Pengarahan. Kalau pengawasan? Controlling. Kalau pengarahan? Ayo, siapa yang bisa? Activating bukan? Iya, activating bukan? Activating itu kan? Ayo, activating bukan? Pengarahan. Nanti kalian cari ya. Pengarahan di sini meliputi memulai pekerjaan, membina moral, serta memotivasi. Kalau pengawasan atau kita kenal dengan controlling itu menentukan standar, membandingkan kinerja dengan standar serta tindakan korektif. Kemudian ada proses MSDM lainnya, di mana proses MSDM ini berusaha untuk mengisi staf organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui suatu perencanaan SDM, perekrutan dan pengurangan, kemudian seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, dan tunjangan serta pengembangan karir. Sini ya, ada skemanya proses MSDM di mana yang pertama perencanaan SDM, kemudian dilakukan perekrutan. Perekrutan ini bisa pengurangan, bisa penambahan, kemudian adanya suatu penyelesaian dari perekrutan, kemudian mengidentifikasikan dan menseleksi karyawan yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, kemudian dilakukan orientasi serta dilakukannya suatu pelatihan. Kemudian karyawan ini yang sudah beradaptasi dan kompeten dengan keterampilan dan pengetahuan yang kompeten. Kemudian adanya masa kerja, diberikannya kompensasi dan pelatihan, adanya pengembangan karir, serta karyawan yang kompeten dan kinerja tanggung yang mampu menghasilkan kinerja yang tanggung dalam jangka panjang. Mengapa sih MSDM itu penting? Di sini dapat kita lihat bahwa tujuan dari perusahaan itu adalah sulit terwujud apabila tanpa adanya peran aktif dari karyawan tersebut, baik itu sebagai perencana, pelaku, dan penentu dari suatu tercapainya tujuan. Kemudian yang kedua itu mengatur karyawan itu sangat sulit dan kompleks apabila karyawan tersebut memiliki perasaan, pikiran, status, serta keinginan dan latar belakang yang heterogen. Heterogen itu apa? Heterogen apa? Heterogen itu bermacam-macam.
bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam pikiran, bermacam-macam statusnya, serta perasaannya dan keinginannya. Komponen MSDM di sini ada yang pertama pengusaha. Pengusaha di sini adalah orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kemudian yang kedua, karyawan. Karyawan yang di sini maksud adalah penjual jasa, baik berupa tenaga dan pikiran, serta memperoleh kompensasi yang berupa upah atau gaji. Kemudian yang ketiga itu ada pemimpin atau seorang manajer, di mana orang yang menggunakan wewenangnya dan kepemimpinannya dalam mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Pendekatan MSDM di sini ada beberapa. Yang pertama pendekatan mekanis, yaitu adanya penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin, penerapan spesialisasi dengan standarisasi, kemudian manusia diperlakukan sama seperti mesin. Kemudian yang kedua menimbulkan beberapa masalah, yaitu terjadinya pengangguran yang teknologis, keamanan ekonomis dalam bekerja karena takut di PHK, kemudian adanya pengaruh dari serikat buruh, minimnya skill karyawan, dan kadang-kadang akan menyebabkan rendahnya kebanggaan dalam bekerja. Kemudian yang kedua, pendekatan paternalis. Di sini seorang manajer akan bertindak sebagai bapak bagi karyawannya. Bawahan itu diperlakukan dengan baik dan diberikan suatu fasilitas. Maka menimbulkan suatu persoalan. Karyawan akan menjadi manja, malas, dan produktivitas kerjanya akan menurun, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang akan menurun. Kemudian pendekatan sumber daya manusia. Di sini karyawan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat dan kepentingan hidup yang harus diperhatikan agar hidup layak dan sejahtera. Kemudian yang berikutnya pendekatan manajerial. Di sini organisasi sangat tergantung dari peran dari manajernya. Kehidupan kerja dan prestasi karyawan itu sangat bergantung pada atasannya langsung. Pendekatan sistem sosial, di mana organisasi ini berhasil bila ada sistem sosial yang terintegrasi satu sama lain dan terjalinnya suatu harmonis, baik itu sistem internal dan eksternalnya. Sistem internal di sini adanya karyawan dan atasan. Kalau sistem eksternal itu adanya serikat buruh, pemerintah, dan masyarakat. Internal itu berarti dari dalam, kalau eksternal itu dari luar. Pendekatan proaktif, di mana manajemen SDM ini dapat meningkatkan kontribusi atau sumbangsihnya kepada karyawan, manajer, dan organisasi melalui antisipasinya terhadap masalah-masalah yang akan timbul di masa yang akan datang. Bila tidak, masalah akan lebih sulit dipecahkan. Ini ada lingkungan MSDM, lingkungan eksternal meliputi pelanggan. Pelanggan nama lainnya apa? Konsumen. Persaingan? Ada yang tahu? Kompetitor. Pemegang saham, kemudian adanya serikat pekerja, kemudian adanya pasar tenaga kerja, adanya teknologi, adanya masyarakat, adanya pertimbangan legal atau hukum, kemudian adanya suatu peristiwa yang tak terduga. Kalau lingkungan internal, di sini ada bidang pemasaran, bidang keuangan, operasional, dan lain-lain. Kemudian penyediaan staf, adanya hubungan karyawan, adanya keselamatan dan kesehatan, kompensasi, serta pengembangan SDM. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, gimana nanya? Kalau di perusahaan MSDM itu yang lulus bagian apa? Divisi apa biasanya? HRD. HRD itu tugasnya apa aja? Merekrut karyawan. HRD
HRD merekrut Karyawan. terus HRD yang mengeluarkan gaji enggak? Menghitung gaji karyawannya per bulan? Yakin? Yang menghitung itu HRD, cuman yang mengeluarkannya harus persetujuan dari bagian keuangan dan accounting. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti pada tugas kelompok, nanti saya bagi kelompoknya, kita akan saling belajar bagaimana proses dari merekrut, dari menseleksi, dari cara kita mewawancara, terus kita masukin lamaran ya. Nanti ada yang tugas saya sebagai penyeleksinya, ada yang tugas saya sebagai pelamar, ada yang nanti tesnya berupa wawancara, tes tertulis ya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Slide terakhir. Ada yang bisa jawab nggak? Strategi talent management, SDM, learning, development, organisasional development. Saling berhubungannya di mana itu coba? Strategi talent management itu adalah suatu proses perencanaan SDM atau talenta perusahaan jangka panjang dalam memberikan kontribusi sumbangsinya terhadap keunggulan kompetitif. Kompetitif itu apa? Terhadap perusahaan. Nah, kompetitor ya, sama aja. Nah, di situ kan ada strategi talent management. Strateginya apa sih? Kemudian hubungannya dengan pengorganisasian apa, kemudian hubungannya dengan learning, pembelajaran itu apa. Pembelajaran itu sama aja dengan pemberian pelatihan kan. Kemudian hubungannya dengan manajemen SDM itu apa. Berarti manajemen SDM-nya itu adalah mencari sumber daya manusia yang kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dilatih oleh perusahaan dan ditaruh oleh organisasi untuk memenuhi strategi manajemen mencapai tujuan menghasilkan output yang sesuai diharapkan. Itu hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Kompensasi ini biasanya diberikan pada saat apa? Kompensasi itu diberikan pada saat karyawan itu menunjukkan kinerjanya bagus, baik dari hasil penilaian atasannya, baru diberikan kompensasi. Ada juga yang diberikan selain berupa kompensasi berupa apa? Fasilitas bisa, naik jabatan bisa. Kalau pengembangan SDM itu biasanya berupa apa? Pelatihan. Selain pelatihan, apa? Bonus itu kompensasi. Pengembangan SDM selain pelatihan. Pelatihan itu ada pelatihan apa aja? Ada pelatihan di luar, ada pelatihan di dalam. Kalau di dalam itu biasanya perusahaan itu menunjuk suatu perusahaan lain untuk memberikan pelatihan ke dalam perusahaan tersebut. Misal, perusahaan X itu akan memberikan pelatihan kepada staf
accounting ya. Nah, di situ dia memanggil perusahaan yang mempunyai tenaga yang bisa memberikan pelatihan kepada perusahaan tersebut. Misalnya dalam hal dalam contoh Accurate ya, yang sekarang Accurate itu biasa digunakan di perusahaan-perusahaan. Karena ada juga perusahaan yang belum menggunakan Accurate, dia manggil perusahaan lain untuk memasang di perangkat perusahaan itu komputernya, kemudian memberikan pelatihan oleh tenaga yang profesional untuk memberikan pelatihan kepada staf-staf di perusahaan X tersebut. Kalau sekarang Accurate yang paling top. Kemudian hubungan karyawan apa? Hubungan antara atasan bawahan, terus antara apa lagi? Sama pegawai, terus antara tadi antara atasan bawahan, terus bawahan atasan kan, terus sesama pegawai ya. Keselamatan dan kesehatan ini biasanya berupa apa? Asuransi, terus BPJS, terus apa lagi? K3. Kalau penyediaan staf itu siapa? Tugasnya siapa penyediaan staf? HRD. Peristiwa tak terduga itu biasanya apa sih? Kalau dalam MSDM? Kecelakaan. Terus penurunan ya bisa, berarti dia harus lebih giat dalam memberikan pelatihan kepada karyawan yang bagian pemasaran kan ya. Bagaimana cara berjualan yang baik, cara mempromosikan. Kemudian pemegang saham di sini siapa? Investor. Kalau serikat pekerja itu siapa? Karyawan. Kemudian kalau pertimbangan legal hukum itu biasanya siapa? Badan hukum. Apa lagi? Persaingan. Di sini kompetitor itu ada persaingan berapa macam? Ada persaingan dari dalam, ada persaingan dari luar. Kalau persaingan dari dalam itu antar karyawan. Kalau persaingan dari luar itu berupa masalah. Cukup? Kalau cukup, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.